Ini menunjukkan sebuah simbol bahwa polisi sebagai pelayan pelindung pengayom masyarakat secara objektif menempatkan bahwa miras itu adalah sumber kejahatan. Nah, oleh karena itu maka ketika ada istilah narasi-narasi tentang kearifan lokal, ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan saya kira orang-orang Bali, orang-orang Nusa Tenggara Timur, orang-orang Sulawesi Utara atau orang-orang Papua yang berpegang teguh pada adat yang sebenarnya pasti akan menolak. Karena semua agama juga menolak tentang minuman keras. Legalisasi tentang miras. Apakah legalisasi miras itu bagian dari Pancasila? Sila keberapakah itu, gitu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mimbar Tub, ya kembali lagi bersama kita. Ya, sesuatu yang penting kita akan bahas meskipun dianggap oleh buzzer RP tidak penting. Ya, biasa begitu ya. Dan biasanya buzzer RP itu penting, tapi bagi kita sebenarnya nggak penting-penting amat. Nah, kita bahas sesuatu yang penting. Ini tentang lagi hangat-hangatnya nih ya, tentang Perpres ya. Peraturan Presiden tentang investasi miras. Nah, investasi miras. Ini secara angka kayaknya menguntungkan ya, secara angka untuk investasi negara nih ya, secara duit kan gitu ya, itu luar biasa menguntungkan. Dan katanya presiden yang berlakukan di 4 provinsi. Nah, nanti kebetulan di samping saya ada narasumber yang sudah, ini saya kenal banget dulu ya, beliau ini tokoh di API Jabar dan juga di MPUI. Nah, di API Jabar tahun 2012 Bandung itu sempat heboh-hebohnya tentang miras dan alkohol. Nah, kebetulan beliau konsen cocok nih kita bahas. Kita bedah dan berdal habis nih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau Ustadz Kiai Asep Sarifuddin. Nah, ini pakai P ya, bukan pakai F ya. Pakai V, F. Pakai F ya. Ini Sunda sih bingung ya, Sarifuddin atau Sarifuddin ya teman-teman semuanya. Ya. Nah, saya manggil Kiai Asep aja ya. Ya silakan. Kiai Asep, mungkin Kiai udah tahu ya tentang berita hangat terbaru tentang Perpres Ya insyaallah. miras. Nah, ini tanggapan awal gimana? Ya, yang ingin saya sampaikan, Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ahlihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Saya kira kita sebagai orang-orang yang senantiasa ingin berikhtiar untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka terkait dengan terbitnya Perpres ini, maka patut kita sampaikan kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini adalah sebuah musibah yang besar, di mana di tengah situasi pandemi, masyarakat yang sulit, pemerintah yang kesekian kalinya melakukan atau mengeluarkan kebijakan yang bukan untuk mendatangkan rahmat pertolongan Allah, tapi justru akan berpotensi untuk mengundang murka Allah. Nah, Perpres nomor 10 tahun 2021 itu harus kita tolak. Meskipun dengan dalih ini adalah ikhtiar untuk meningkatkan investasi. Nah, kalau kita ingin melihat sampai sejauh mana manfaat atau tidak, ini kalau dari segi dalihnya kalau ada manfaatnya. Padahal sebetulnya kalau kita sebagai orang yang mengaku beriman, sebesar apapun keuntungan yang akan kita peroleh, kalau itu bertentangan dengan hukum Allah, bertentangan dengan perintah Allah, maka itu harus kita tinggalkan. Tapi kita coba mengikuti arah berpikir mereka. Kalau kita ingin melihat manfaat atau madaratnya, ketika investasi itu dilakukan, saya kira yang diuntungkan itu bukan bangsa Indonesia, bukan pemerintah, tapi ini yang diuntungkan bisa jadi adalah investor para cukong. Nah, ini yang kemudian justru tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keinginan kita untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Nah, oleh karena itu saya kira harus segera terus dilakukan gerakan secara masif, semua ormas Islam, semua tokoh Islam, umat beragama dari manapun untuk menolak terkait dengan keberadaan Perpres nomor 10 tahun 2021 tersebut. Nah, ini agak unik nih. Pertama itu kan yang disampaikan ke publik ini kearifan lokal. Yeah. Kearifan lokal. Apakah bangsa Indonesia itu kearifan lokalnya minuman begitu? Oh enggak. Ini kan narasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini kan di Perpres itu seolah-olah ini ada lokalisasi. Yeah.
ada 4 provinsi ya, yang di situ bisa ada Sulawesi investasi. Utara, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, kemudian Papua, kemudian Bali. Nah, kalau kita perhatikan, kan di beberapa media juga dengan jelas ya, masyarakat di Papua juga menolak. Jadi kearifan seperti apa yang kemudian ingin diperlihatkan? Bahkan kalau kita ingin jujur, dampak daripada miras ini bukan hanya dari sisi ini adalah perbuatan yang berdosa karena ini adalah barang haram yang dikonsumsi, tapi juga ini akan menghilangkan akal manusia, akan juga kemudian berpotensi orang untuk melakukan tindak pidana kejahatan. Ini sudah bukan rahasia umum dan sudah terpublikasi di semua media. Kalau menjelang bulan suci Ramadan, di Polres, di Mapolres, di Mapolsek, di Mapolda itu polisi biasa menggelar operasi untuk penghancuran minuman keras. Nah, ini menunjukkan sebuah simbol bahwa polisi sebagai pelayan pelindung pengayom masyarakat secara objektif menempatkan bahwa miras itu adalah sumber kejahatan. Nah, oleh karena itu maka ketika ada istilah narasi-narasi tentang kearifan lokal, ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan saya kira orang-orang Bali, orang-orang Nusa Tenggara Timur, orang-orang Sulawesi Utara atau orang-orang Papua yang berpegang teguh pada adat yang sebenarnya pasti akan menolak. Karena semua agama juga menolak tentang minuman keras. Nah, ini adalah narasi-narasi sesat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, maka saya kira kita kembalikan lagi kepada pondasi awal bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ini, negara ini kan negara yang berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Nah, oleh karena itu maka semua peraturan itu harus sesuai dengan itu gitu. Jadi apakah itu Perpres, Kepres harus sesuai dengan pembukaan UUD 45. Dalam pembukaan UUD 45 dengan jelas negara Indonesia berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Maka setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum Tuhan yang Maha Esa itu tentu saja tidak boleh ada. Nah, miras itu adalah perbuatan yang terkategori perbuatan keji dan perbuatan setan. Fajtanibuh, maka jauhilah perbuatan itu sehingga kita akan menjadi orang yang beruntung. Ini agak tambah lagi nih, Kiai. Ini kalau teman-teman tahu kan, alasannya salah satunya kenapa diterapkan di 4 provinsi itu karena Muslim itu minoritas di sana. Ya, artinya non-Muslim itu menjadi mayoritas. Nah, ini tanggapannya gimana ya? Apakah Muslim yang di sana harus merelakan, ya menghormati yang mayoritas kan gitu? Atau gimana nih? Kalau menurut saya, pertama begini ya. Dampak dari orang mengkonsumsi minuman keras itu bukan hanya kepada orang yang mengkonsumsinya saja, tetapi orang yang ada di sekitarnya. Bahkan ketika misalkan ada orang yang mengkonsumsi minuman keras, seringkali yang justru mendapatkan madharat yang lebih besar itu adalah orang-orang yang di luar yang mengkonsumsi. Ketika dia kemudian tidak sadar, dia melakukan tindakan pidana, apakah itu penodongan, apakah itu pencurian, kayak kasus apakah pemerkosaan, seperti kemarin di Cengkareng. Itu kan ada oknum ya, ini oknum anggota polisi melakukan pembunuhan terhadap 3 orang. Dan 1 orangnya itu kan adalah anggota TNI. Coba kalau misalkan semuanya tidak menahan diri, ini bisa terjadi konflik antar kesatuan. Nah, kan masa gara-gara ada minuman keras kemudian TNI Polri milik rakyat itu harus bertempur. Nah, ini juga salah satu hal yang harus kita hindari. Nah, kalau misalkan di Bali, meskipun di situ penduduknya mayoritas Hindu, tapi umat Islam di sana juga banyak. Dan saya kira orang Hindu juga yang berpikir secara objektif menggunakan akal sehat, maka dia tidak akan mengkonsumsi minuman keras. Di Sulawesi Utara, meskipun penduduknya mayoritasnya adalah orang Nasrani, tapi yang berpikir menggunakan akal sehat pasti tidak akan mengkonsumsi minuman keras. Nah, oleh karena itu, maka terlepas di suatu daerah itu umat Islamnya minoritas atau mayoritas, karena minuman keras itu adalah suatu barang yang diharamkan oleh Allah Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana ketika dikonsumsi itu akan mengakibatkan orang hilang akalnya, yang nanti akan mendorong orang untuk berbuat tindak pidana kejahatan kepada siapa saja, maka tidak ada alasan umat Islam mau minoritas pun tetap tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, maka di Bali, di NTT, di Papua, di Sulawesi Utara tidak boleh ada kekhususan untuk melakukan produksi terkait dengan minuman keras. Bahkan ada yang lebih menarik lagi. Ini kalau kita perhatikan sangat berpotensi menjadi test case, menjadi sebuah nanti dilihat bisa diduplikasi kalau misalkan ternyata ini yang lebih mengerikan. Kan bisa saja nanti misalkan dengan dalih investasi provinsi-provinsi yang lain, gubernur atau bupati wali kota mengajukan, kan ini lebih parah. Ini bisa jadi ada yang dalam tanda petik ya berinisiatif button up dari bawah. Kan bisa saja misalkan demi pertimbangan investasi atau apapun. Nah, itu kan kayak SKB 3 menteri yang kasus boleh. yang
hijab itu kemarin kan? Memang kadang-kadang di kita ini suka aneh ya. Ini di kita nih. Saya ada pengalaman begini. Ini di Jawa Barat nih. Nah, bukan di negara Wakanda bukan ya, Pak? Wah, ini di Jawa Barat ini. Di Jawa Barat yang merupakan bagian daripada Republik ini Indonesia. nih. Bukan Wakanda ya? Bukan Wakanda bukan ya? Gini nih. Kalau tidak salah itu tahun 2012 kalau tidak salah ya. Itu di salah satu kabupaten di Jawa Barat ada Kabupaten Indramayu. Itu banyak orang, ada yang pesta miras. Oh iya, oplosan sampai banyak ya? oplosan, sampai banyak yang meninggal. Pemerintah daerahnya kan punya rasa tanggung jawab. Ini rakyat saya, warga saya, kalau dibiarkan dia bisa semena-mena akan terus mengkonsumsi miras sehingga akan banyak korban yang berjatuhan. Kemudian pemerintah daerah, dalam hal ini adalah Bupati dan DPRD Kabupaten Majalengka membuat perda larangan minuman keras. Tapi pemerintah pusat justru menarasikan seolah-olah ini harus dicabut karena bertentangan dengan Kepres tentang pengendalian minuman beralkohol. Nah, ini kan sesuatu hal yang ironis. Jadi pemerintah daerah yang berinisiatif untuk memberikan solusi atas persoalan penyakit yang ada di tengah-tengah masyarakat, tapi justru dianggap itu perbuatan yang kemudian bertentangan dengan undang-undang yang sudah ada. Nah, seharusnya pemerintah itu bukan bersiasat. Pemerintahan yang dulu Kepres, sekarang Perpres. Kalau punya itikat yang baik untuk mewujudkan masyarakat itu masyarakat yang tentram, tidak ada keributan, masyarakat yang kemudian generasinya tidak rusak, harus mengeluarkan undang-undang larangan minuman keras. Harusnya. Bukan Perpres, harusnya. Kalau normal ya? Harus normal. Kalau normalnya ini dalam konteks yang secara konstitusi regulasinya sudah ada. Jadi Undang-Undang Dasar menyatakan negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, maka peraturan di bawahnya, apakah itu undang-undang, Perpres, mengacu ke sana. Nah, sehingga kalau pemerintah ini ya serius, katanya mau mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa atau Tuhan yang Maha Esa, tidak boleh ada. Bahkan kalau saya berpikir pemerintah ini bukan hanya harus mencabut, harus meminta maaf kepada umat Islam, kepada warga Indonesia yang telah keliru membuat peraturan. Ini persoalan besar loh. Jadi pemerintah tidak membuat peraturan yang benar saja udah salah. Apalagi membuat peraturan yang salah, itu lebih jauh dari salah. Jadi dia tidak membuat, misalkan gini, miras di mana-mana. Atau ada miras yang membuat orang, contoh ya, kemarin di Cengkareng. Ada orang yang gara-gara mabuk kemudian terjadi pembunuhan. Pemerintah pasif, tidak membuat regulasi yang memperketat bagaimana terkait dengan peredaran minuman keras. Itu udah salah. Apalagi mengeluarkan, itu udah salah sekali. Harus minta maaf dan bertobat kepada Allah yang Maha Kuasa. Apalagi wakil presidennya kan kiai, ulama. Seharusnya ini presiden kan berdiskusi terlebih dahulu. Di Watim-Pres juga kan ada juga ulama. Ya sebelum buat kebijakan itu. Nah, ini apakah presiden ini jalan sendiri atau bagaimana? Kan kalau mohon maaf ya. Kalau saya jadi wakil presiden saya tersinggung gitu. Itu sama dengan jorokin saya. Masa wakil presidennya ulama, presidennya membuat Perpres yang bertentangan dengan nilai-nilai keislaman. Tapi di antara para jurnalis itu bilang ya, agak ada anekdot yang lucu lah ya. Karena urusan mabuk-mabuk ini, urusan miras ini perkara mungkar, bukan perkara ma'ruf. Makanya kalau mungkar itu ya harus ditindak tegas kan. Makanya kalau perkara ma'ruf mungkin baru bertindak. Makanya kalau perkara ini bagian dari perkara ma'ruf kan artinya bergerak kan gitu. Nah, ini dia ma'rufnya gitu ya. Karena ini bukan perkara ma'ruf, ini perkara mungkar gitu loh. Gitu. Nah, lagi nih. Terus nanti ke depan apa yang dilakukan oleh khususnya API Jabar ya dengan MPUI ya, dengan para ulama-ulama yang lain, dan juga mungkin apakah ada upaya untuk konsolidasi dengan aktivis ya ataupun dengan tokoh-tokoh lintas agama ya, tokoh-tokoh agama yang lain terkait dengan undang-undang ini. Karena kan ini ya empat provinsi dulu, nanti ngerembet ke provinsi sebelahnya gitu. Kan insya Allah ya kita sudah mendapatkan informasi yang menarik. Di beberapa daerah NU Jawa Timur sudah menyampaikan penolakan. NU Jawa Timur ya itu ya? Jawa Timur. Kemudian tokoh Muhammadiyah, Buya Anwar Abbas kan sudah menyampaikan juga. Kemudian juga ormas-ormas Islam sudah menyuarakan di berbagai daerah. Nah, kemudian juga tokoh-tokoh MUI sudah juga menyuarakan. Nah, saya kira ini patut kita apresiasi bahwa
para ulama sebagai penjaga umat bersuara. Nah, mudah-mudahan pimpinan daripada MUI yaitu Ketua Dewan Pertimbangan yang dalam hal ini adalah Kiai Ma'ruf Amin dapat segera merespon. Amin. Nah, amin, insyaallah ini harus kita aminkan ini. Nah, yang kalau begini Ma'ruf Amin, Kiai Ma'ruf Amin. Iya, insyaallah. Nah, tugasnya nanti, beliau kan. Iya, nanti mudah-mudahan ini dapat kemudian didengar. Kalau ternyata sudah diingatkan, sudah disampaikan petisi, tapi tidak juga mendengar, maka ya kita perlu meningkatkan yang lebih masif lagi karena ini menyangkut masa depan agama bangsa dan negara ini. Ya bisa datang ke DPRD provinsi, DPRD kota kabupaten untuk menyampaikan suara dengan mensiasati daripada COVID-19 ini. Nah, ini bisa juga serempak nanti ke semua kabupaten kota, ke DPRD provinsi untuk menyampaikan bahwa rakyat Indonesia menolak Perpres ini. Dan saya kira ini jangan menjadi yang kesekian kalinya bentuk-bentuk pelanggaran daripada pemerintah yang mengeluarkan peraturan yang tidak berpihak kepada nilai-nilai yang sesuai dengan nilai agama dan kemudian nilai moralitas. Dan kalau kita perhatikan ini juga konsiderannya kan ada terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja juga. Ini juga keprihatinan yang mana kita juga termasuk yang menolak. Ini kan Undang-Undang Cipta Kerja itu, saya masih ingat itu pernyataan Kiai Muhyiddin yang waktu itu Waketum MUI bahwa menolak satu RUU HIP, yang kedua RUU Cipta Kerja. Nah, jadi MUI sudah menolak, Muhammadiyah juga sudah menolak, NU sudah menolak, tapi ternyata justru disahkan. Nah, ini miras juga tolonglah untuk segera disikapi dengan arif. Kalau tidak, ya kita harus terus bergerak. Biarlah nanti Allah yang akan menentukan kemudian bagaimana kelanjutannya. Ini ya sebelum saya tutup ini kan dulu kalau bulan puasa itu kan ada anekdot ya. Yang puasa hargailah yang tidak berpuasa. Anekdotnya begitu tuh. Yang mayoritas hargai minoritas. Nah, ini menurut Ustadz sendiri, kayak sendiri cocok nggak ya? Yang minoritas tolong Yang mayoritas tolong hargai yang minoritas gitu. Iya, di kita ini justru ada tirani minoritas. Ini tirani minoritas. Jadi sebetulnya itu adalah sebuah narasi jok-jok yang tidak objektif dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Contoh. Sok dari sisi mana? Kalau misalkan kita mengukur dari sisi benar-benar nih kalau mau demokrasi. Kalau mau demokrasi itu kan yang menentukan itu mana yang paling banyak. Nah, maka sebetulnya yang menjadi pejabat negara itu tidak perlu ada pemilu. Kalau umat Islam ada 90%, ya sudah 90% semua pejabat itu beragama Islam. Kan komposisinya berdasarkan sensus di BPS, umpama 90% umat Islam itu di warga negara itu adalah umat Islam. Terus kalau berbicara terkait dengan ajaran, kan sudah jelas, ya ayyuhallazina amanu dkhulu fi silmi kafah. Bahwa setiap orang yang beriman itu harus melaksanakan aturan Islam secara kafah pada dirinya, keluarga, masyarakat, dan negaranya. Ya sudah, tidak perlu dipoting, laksanakan syariat Islam. Kalau memang demokrasi itu benar prinsipnya adalah mana yang paling mayoritas. Tapi di kita enggak. Ketika misalkan bulan suci Ramadan tidak boleh ada orang yang menjual makanan di siang hari yang mempertontonkan, dianggap kita tidak menghargai orang yang tidak puasa. Itu dibalikan. Ketika nyepi, kalau lebih ekstrim lagi dalam pengertian semua bandara kehidupan itu tidak melihat di situ ada agama lain. Nah, justru kita ini adalah dalam tanda petik salah mengartikan terkait dengan masalah prinsip toleransi. Justru yang ada itu adalah tirani minoritas. Coba perhatikan, ketika Gubernur DKI kemarin, justru orang lain banyak kebijakannya yang bertentangan dengan Islam, bahkan menyakiti umat Islam. Tapi ketika umat Islam yang menjadi pemimpin dimanapun tidak ada itu yang sifatnya diskriminasi. Nah, oleh karena itu maka kita jangan terjebak dengan perkataan-perkataan seperti itu. Nah, kalau bagi saya adalah setiap warga negara itu berhak untuk beribadah berdasarkan keyakinan agamanya masing-masing, berdasarkan kepercayaannya agama masing-masing. Itu pasal 29 ayat 2. Khamar itu, mengkonsumsi khamar adalah diharamkan oleh Allah, dilarang oleh negara. Maka seharusnya tidak ada legalisasi terkait dengan minuman keras. Jadi bukan hanya investasinya yang kita larang, bukan hanya pabriknya yang kita larang, tapi penjualannya pun harus kita larang. Kalau kaitannya dengan untuk mendapatkan dana,
bukan dengan cara membuat minuman keras dilegalkan, tapi itu hentikan setiap tindakan yang terkategori korupsi. Itu bansos segera kembalikan kepada rakyat. BPJS jangan dikorupsi, jangan sampai ada anggaran-anggaran yang bocor. Itu lebih bisa dipertanggungjawabkan, akan mendapatkan simpati daripada rakyat. Jadi kepada pemerintah, stoplah membuat kegaduhan, segera Perpres itu cabut. Dan mudah-mudahan Pak Presiden, Pak Jokowi itu dapat menonton. Mudah-mudahan juga Kiai Ma'ruf Amin dapat menonton dan segera besok itu bisa mencabut Perpres tersebut. Kalau tidak, Jumat kita harus ingatkan, ya kan kita harus mengingatkan supaya kebaikan ini dapat tersaranakan. Jadi Jumat bisa saja serempak di semua kabupaten kota untuk datang ke DPRD menyampaikan aspirasi. Saya lagi ini menyampaikan aspirasi untuk mengingatkan kepada pemimpin kita agar segera menghentikan membuat kebijakan yang bertentangan dengan norma-norma agama. Iya. Ya, itu teman-teman semuanya, saya nggak mau ngambil kesimpulan ya. Nanti kalau ambil kesimpulan khawatir video ini tidak bisa ditonton di negara plus 62 ya. Saya khawatirnya begitu tadi ya. Nggak ada kesimpulan, tapi tahu sendiri lah ya. Saya cuma ngasih pertanyaan gitu. Kalau ada legalisasi tentang legalisasi tentang miras, apakah legalisasi miras itu bagian dari Pancasila? Sila keberapakah itu gitu ya? Ini pertanyaan PR ya. Jawab di komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.